Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Fadila Alamanda dari jurusan Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 2B. Di sini saya akan menyampaikan materi bagaimana cara menjadi komunikator yang handal. Di sini ada pengertian dari komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris bisa disebut communication. Nah, komunikasi sendiri adalah proses di mana penyampaian ide atau perasaan yang dipikirkan oleh seseorang ke seseorang lain melalui media bahasa sebagai penyalurnya. Komunikator handal sendiri adalah mereka yang bisa berbicara dengan siapapun dan dimanapun. Nah, di sini komunikasi tidak serta-merta memberikan informasi yang bersifat informatif, tetapi juga melakukan persuasif atau bersifat mengajak seseorang untuk menerima suatu paham atau keyakinan yang kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya ada 5 strategi komunikator handal. Yang pertama itu mendengarkan, yang kedua itu jangan menyela pembicaraan orang lain. Kita bahas yang pertama. Yang pertama mendengarkan. Sebagai komunikator handal, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan orang lain agar kita paham. Mungkin sebagian besar orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan, karena jika mereka berbicara, mereka dapat mengambil alih dan menjadi pusat perhatian. Meskipun kebiasaan mendengarkan ini susah, tapi harus dibiasakan, karena jika kita hanya ingin berbicara tanpa bersedia mendengarkan, kita tidak akan berada di dalam satu percakapan. Terus yang kedua, jangan menyela pembicaraan. Jika ada seseorang yang berbicara, jangan menyela pembicaraan mereka. Tunggu mereka berbicara sampai selesai. Lalu jika mereka telah selesai, baru kita menanggapi topik tersebut. Pembicara yang hebat dapat mengetahui kapan mereka dengan jelas diam dan kapan mereka harus berbicara. Oke, yang ketiga di sini ada bersikap terbuka dan transparan. Bersikap terbuka dan transparan ini berarti jika tidak memahami apa yang disampaikan oleh pembicara, pendengar harus bertanya dan berhak untuk menanyakan dengan jelas apa yang dimaksud pembicara. Mungkin contohnya seperti petani. Jika ada seorang penyuluh yang menyuluhkan suatu program atau suluhan ke petani dan petani tidak tahu maksudnya, mungkin tidak jelas atau bahasanya yang kurang bisa dipahami, petani wajib dan berhak bertanya kepada penyuluh, dan penyuluh pun wajib menjelaskannya sampai petani itu paham. Nah, yang keempat, mengetahui berita terkini. Ini juga dikhususkan buat penyuluh, karena seorang penyuluh sendiri harus tahu materi yang mereka bawakan untuk disuruhkan kepada petani. Nah, yang terakhir, dapat membaca bahasa tubuh. Membaca bahasa tubuh di sini mungkin sebagai seorang penyuluh harus tahu ya gerak-gerik petani saat dilakukan penyuluhan. Mungkin dengan contoh begini, ada seorang petani yang menyampaikan inovasi, lalu tiba-tiba ada petani yang mungkin raut wajahnya itu sedikit kebingungan. Mungkin petani itu tidak tahu atau bingung, cuman mereka atau dia sungkan untuk bertanya langsung kepada penyuluh. Nah, sebaiknya hal-hal yang seperti itu dipahami dan penyuluh lebih peka terhadap bahasa tubuh petani gitu. Jadi jika memang petani tidak mau bertanya terlebih dahulu, kita juga di akhir pembicaraan dapat bertanya apakah masih ada yang bingung atau ada yang perlu saya jelaskan lagi begitu. Di sini saya mempunyai contoh video bagaimana cara menyuluh, contohnya.
Nah, itu contoh dari melakukan penyuluhan pertanian dengan aspek-aspek atau strategi tadi ya. Itu udah termasuk dalam strategi semua. Contohnya tadi ada penggunaan bahasa daerah. Itu sebagai penyalur, itu penyambung antara komunikator dengan yang diajak komunikasi begitu. Karena memang mungkin di daerah pelosok belum tentu semua warganya memahami bahasa Indonesia. Mungkin dari penyuluh sendiri jika memang tahu bahasa-bahasa daerah yang dipakai di daerah setempat bisa dimanfaatkan itu untuk menyuluh agar lebih mudah dipahami. Nah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang mau komen silakan. Mungkin dapat berupa pertanyaan, nanti akan saya jawab.